Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi AT Akhlak Tasawuf Stay Al-Fitrah yang berbahagia, pada hari ini saya akan menyampaikan kuliah pengantar ilmu tasawuf dengan tema tasawuf di negeri Syam. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tasawuf di kota Madinah, kota Basrah, dan sebenarnya saya ingin ke kota Kufah, cuma saya pikir tidak apa-apalah, kita ke negeri Syam terlebih dahulu. Nah, negeri Syam ini jika sekarang itu meliputi Lebanon, Suriah, Yordan, dan juga Palestina. Negeri Syam ini termasuk negara yang maju karena di masa itu atau di masa sebelum Nabi diutus, ini negeri Syam ini ada di bawah kekuasaan Bizantium Romawi. Jadi jika ada Romawi Timur, itu yang dimaksud adalah kawasan Syam, meliputi kawasan-kawasan tadi, negeri Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, atau sebagian mungkin Turki, perbatasan dengan Turki. Jadi bisa dibayangkan bahwa Syam di masa itu adalah negeri yang sangat maju dan baik dari aspek ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Bahkan di Sayyidina Umar itu pernah sangat mengimpikan ingin sampai di Syam. Ketika saudaranya berdagang ke negeri Syam, dia pertama kali orang yang menyambut kedatangan saudaranya ini, kemudian dia meminta, "Wahai saudaraku, ceritakan bagaimana keindahan Syam, bagaimana istana-istananya, megahnya istana-istana di Syam, bagaimana perempuan-perempuan cantik di Syam." Jadi di Syam itu sudah sangat subur, pertanian maju, dan memang negeri Syam ini tidak seperti negeri Hijaz, tidak tandus. Kemudian dari negeri Syam ini bisa dikata kisah-kisah Israiliyat atau riwayat-riwayat Israiliyat itu berawal dari sini. Sehingga jika di dalam di dalam tafsir-tafsir disebutkan cerita-cerita Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat, maka itu kebanyakan datangnya dari negeri Syam. Kenapa bisa demikian? Karena agama mayoritas penduduk Syam adalah agama Kristen. Kristennya adalah Kristen Katolik tentunya, karena dia berpusat di Romawi. Jadi ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Kemudian bagaimana tugas kita ketika menghadapi ayat-ayat cerita-cerita Israiliyat? Tugas seorang muslim seperti diajarkan oleh Nabi itu sudah ada kaidahnya dan prinsipnya di dalam sebuah hadis, "Idza ja'akum ahlul kitabi fala tusaddiquhu wa la tukadzibuh." Jika datang kepada kalian ahlul kitab membawa berita-berita, kisah-kisah, dan cerita-cerita, maka jangan kalian anggap itu, jangan dibenarkan 100%, tapi juga jangan dikatakan itu semua berbohong. Karena Islam punya standar, terutama misalkan kisah-kisah Israiliyat ini berbicara tentang kisah-kisah Nabi, maka standarnya adalah kalau di Asy'ariyah itu selama dia berhubungan dengan a'rad basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang tidak munaffirin,
allati tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, selama tidak menyebabkan aib dan celah atau membuat celah di sifat kenabian, maka boleh kita terima. Juga tidak boleh munafir. Munafir itu artinya sehingga membuat orang setempat merasa jijik. Itu boleh-boleh saja. Seperti apa misalnya? Nabi jalan, Nabi makan, Nabi tidur, Nabi pergi ke pasar, itu boleh-boleh saja. Nabi sakit kepala, sakit perut, boleh. Tapi kalau sakitnya ini dalam cerita Israiliyat hingga yunafir, hingga membuat orang itu merasa jijik, seperti kisah Nabi Ayub misalnya, didramatisir karena Nabi Ayub saking sabarnya sehingga dia dikenai penyakit baros, penyakit lepra, hingga kemudian oleh keluarganya dijauhi, dibuang ke tempat yang jauh. Ini tidak bisa diterima kisah-kisah seperti ini. Nabi Ayubnya sakit, oke, kita terima. Tapi Nabi Ayub sampai yunafir, sampai masyarakat di sekitarnya jijik, ini sudah mencela sifat-sifat kerasulan dan sifat-sifat kenabian. Sakit boleh. Kemudian siapa saja tokoh-tokoh yang ada di negeri Syam ini? Para sahabat banyak yang ke negeri Syam. Di antaranya tokoh-tokoh yang menjadi ikon tasawuf, ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang wafat di negeri Syam. Ini beberapa tokoh awal dari para sahabat. Tradisi kaum sufi di Syam ini yang paling masyhur adalah al-ju', tradisi lapar. Jadi termasuk dari rukun-rukun tarekat, rukun-rukun suluk di dalam tasawuf itu ada tradisi lapar, al-ju'. Jadi rukun-rukun tersebut diantaranya adalah mengurangi durasi tidur, menambah zikir dan uzlah. Nah, tradisi lapar ini atau puasa ini mendominasi kaum zuhud atau kaum sufi negeri Syam. Tradisi ini selain melatih pengendalian diri alias riyadhah, juga mengendalikan hawa nafsu dan keinginan syahwat. Tradisi lapar juga ternyata berfungsi sebagai bentuk kritik kepada penguasa dan gaya hidup masyarakat negeri Syam. Kenapa? Karena di negeri Syam ini seperti disebutkan tadi adalah negeri yang melimpah, negeri yang subur, makmur. Syam ini dikenal semenjak sebelum Islam datang sebagai negeri yang subur dan makmur, baik dari aspek pertanian, perdagangan, keramahan penduduknya, dan lain-lain. Ajaran lapar atau puasa ini diwariskan oleh beberapa sahabat, seperti yang disebut tadi, ada Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan juga ada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Sayyidina Mu'adz itu pernah mengatakan bahwa al-aqlu qabla al-ju'i ini min asbabil muqtih. Jadi makan sebelum lapar itu termasuk di antara sebab-sebab dimurkai Allah. Terutama yang paling masyhur tentu sahabat Ka'ab al-Akhbar, Ka'ab ibn al-Akhbar, salah satu seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Dia pernah mengatakan, saya melihat di antara umat ini, di antara umat Muhammad setara dengan para rahib. Hati mereka seterang cahaya, lidahnya selalu mengucapkan hikmah. Para malaikat bahkan takjub kepada mereka
karena kesungguhan dan kekuatan cinta mereka pada Allah. Orang yang mendengar ucapan Ka'ab ini kemudian bertanya, siapa mereka wahai Ka'ab? Ka'ab menjawab, mereka adalah orang-orang yang melaparkan diri alias banyak berpuasa. Di Syam ini juga terkenal dengan konsep cinta dan kegundahan pada Allah. Cinta dan kegundahan pada Allah. Ini diinisiasi atau dibentuk oleh salah satu tokoh sufi seperti Abu Sulaiman Ad-Darani dan dua muridnya Ahmad bin Abdul Hawari serta istri Abdul Hawari sendiri, yaitu Rabi'ah bin Ismail. Tadi sudah saya sebutkan bahwa salah satu tokoh penting di Syam, di kaum sufi kota Syam, itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar ini memiliki nama asli Jundub Al-Ghifari dari kota Ghifar. Nah, dia termasuk Rabi man dakhala al-Islam, orang yang nomor 4 masuk Islam. Jadi orang yang keempat yang masuk Islam. Dia juga tercatat sebagai orang yang pertama yang mengucapkan salam tahniah Islamiyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada Nabi, dan Nabi menjawabnya Waalaikumsalam. Abu Dzar Al-Ghifari ini mengaku bahwa beliau sebelum Nabi terutus itu beliau sudah tidak pernah menyembah selain Allah. Ketika ditanya aina tawajjahta, kamu menghadap kemana? Tawajjahtu haitsu syi'tu, saya menghadap kemana saja. Jadi tatkala beribadah sebelum Islam datang, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini sholat menghadap ke kemana saja. Nah, sahabat Abu Dzar ini termasuk sahabat yang berani mengikrarkan diri, mengikrarkan keislamannya di hadapan kafir Quraisy. Bahkan dia berteriak lantang, saya mengimani bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Saat itu kafir Quraisy langsung memukuli Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar ini memang bukan orang Mekah, dia dari kota Ghifar. Ghifar itu salah satu jalan perlintasan jika orang-orang Quraisy berdagang ke Syam. Nah, di sanalah tapi Abu Dzar ini sebagai orang asing, dia datang ke kota Mekah dan mencari seorang nabi yang disebut Majnun, kata Abu Dzar, dan disebut penyihir. Kemudian Abu Dzar masuk Islam dan dia termasuk orang yang masuk Islam nomor 4. Maka karena keberaniannya ini, Abu Dzar seringkali dipukuli oleh kafir Quraisy. Setelah mengikrarkan diri, ya berteriak lantang, dia dipukuli sampai kemudian dilerai dan diamankan oleh Sayyidina Al-Abbas, paman Nabi. Dileraikan, kemudian Al-Abbas mengatakan, celaka kalian jika memukul Abu Dzar, sebab perjalanan dagang kalian pasti melewati kota Ghifar. Tapi di hari kedua Abu Dzar mengulangi lagi perbuatannya dan kembali lagi dipukuli. Kata Abu Dzar, saya hampir 30 hari tidak menemukan makanan, dan untuk bertahan hidup di kota Mekah itu beliau hanya minum air Zam-Zam. Dan ini termasuk khasiat air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu juga selain mengandung syifa, obat, tapi juga dia sanggup memberikan nutrisi dan karbohidrat, menggantikan gandum dan lain-lain. Abu Dzar pernah mengatakan, pernah meriwayatkan salah satu hadis Nabi yang berbunyi, inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah man kharaja minad dunya kahayati ma tarakathu fiha. Jadi kata Rasulullah, sabda Rasul, sungguhnya orang yang paling dekat kepadaku
di hari kiamat adalah orang yang keluar dari dunia sebagaimana dia keluar menuju dunia dulu. Artinya apa? Tidak membawa apa-apa, hanya dia tidak membawa apa-apa. Sehingga sangat, kalau dalam pengertian orang sekarang, kehidupan Sayyidina Abi Dzar ini sangat mengenaskan, mungkin bisa dibilang begitu. Bahkan istrinya sendiri itu khawatir, ini gimana ini Abu Dzar ini gak punya apa-apa, kalau mati bahkan kafannya pun tidak cukup untuk menutupi seluruh badannya. Tokoh kedua negeri Syam di antara penghulu kaum sufi negeri Syam adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini pernah dideskripsikan oleh Nabi sebagai a'rafu ummati bil halal wal haram, orang yang paling mengerti tentang halal haram di antara umatku adalah Mu'adz bin Jabal. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa Mu'adz bin Jabal imamul ulama fi Ratwah. Mu'adz bin Jabal adalah imam dan pemimpin para ulama di puncak ketinggian fi Ratwah. Bisa dibayangkan bagaimana signifikansi tokoh ini. Ada cerita lain dari salah satu murid terbaiknya, yaitu Abu Muslim Al-Khawlani. Dia bercerita, pada suatu waktu saya memasuki sebuah masjid di kota Homs, Suriah. Kemudian saya melihat di sana ada sekitar 30 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul. Di antara mereka ada seorang yang matanya bercelak dan wajahnya bersinar. Kemudian orang tersebut terlihat seakan-akan dia menjadi rujukan permasalahan-permasalahan yang muncul di antara kaum muslimin. Saya kemudian bertanya siapa orang tersebut, dan dijawab dia adalah Mu'adz bin Jabal. Sejak saat itulah saya jatuh cinta kepada sosok Mu'adz bin Jabal dan berguru kepadanya. Mu'adz bin Jabal ini mempunyai sebuah riwayat hadis yang mirip dengan hadis Harithah bin Nu'man, di mana hadis ini menceritakan atau menjadi dasar dari kaum sufi menetapkan sebuah konsep ma'rifah, konsep pengetahuan sufistik yang disebut dengan pengetahuan intuisi, pengetahuan yang bersifat dzauqi, yang tidak bisa diperoleh melalui rasio akal, ataupun juga tidak bisa diperoleh melalui bacaan kitab dan lain-lain. Apa hadisnya? Anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu waktu Sayyidina Mu'adz berkunjung kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya, faqala kaif asbahta ya Mu'adz? Apa kabarmu pagi ini wahai Mu'adz? Qala, Mu'adz menjawab, asbahtu mu'minan billah. Saya pagi ini beriman kepada Allah wahai Rasulullah. Maka Nabi melanjutkan, inna likulli qawlin misdaqa wa likulli haqqin haqiqah fama misdaqu ma taqul. Setiap ucapan itu ada pembenarnya wahai Mu'adz, dan setiap kebenaran itu punya hakikatnya. Maka apa pembenar dari ucapanmu? Sayyidina Mu'adz kemudian menjawab, ya Nabi Allah, ma asbahtu sabahan qat illa dhanantu anni la umsi. Tidaklah saya diberi waktu hidup pagi hari kecuali saya tidak mengira akan hidup sampai nanti sore. Wa ma amsaitu masa'an qat illa dhanantu anni la usbih. Dan tidaklah saya hidup di sore hari kecuali saya tidak mengira akan hidup sampai pagi. Wala khatautu khatwatan illa dhanantu anni la utbi'uha ukhra. Dan tidaklah aku melangkah satu langkah kecuali saya tidak yakin apakah akan bisa diikuti langkah kaki selanjutnya.
Wa ka'anni anzuru ila kulli ummatin jathiyah tud'a ila kitabiha ma'aha nabiyuha wa awthanuha allati kanat tu'abad min dunillah. Dan saya seakan-akan melihat setiap umat ini dibangkitkan bersama dengan kitab-kitab mereka dan para nabi-nabi mereka serta berhala yang mereka sembah. Wa ka'anni anzuru ila uqubati ahli nar wa thawabi ahli jannah. Dan seakan-akan aku melihat bagaimana siksa yang diterima penduduk neraka dan pahala yang diterima oleh penduduk surga. Jika diperhatikan, redaksi hadis tersebut memberi isyarat kepada kita betapa kedalaman keimanan dan penghayatan diri seorang Mu'adz ini sangat mendalam, sehingga semuanya terkesan nyata, tampak nyata. Kematian begitu dekat, bahkan akhirat pun itu di pelupuk mata Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nah, yang terpenting kemudian Rasulullah mengatakan, arafta fadzam, kamu sudah ma'rifat wahai Mu'adz, kamu sudah kenal, tahu wahai Mu'adz, fadzam, maka tekunilah. Ini yang disebut dengan ma'rifat sufiyah. Dan di dalam redaksi hadis ini juga ada indikasi tentang ilmu haqiqah, bahwa di sana ada ilmu syariah, ilmu thariqah dan ilmu haqiqah. Apa buktinya? Likulli haqqin haqiqah, kata Nabi tadi. Setiap kebenaran itu punya hakikat. Ini satu riwayat penting di samping riwayat Sayyidina Harithah bin Nu'man, betapa pengetahuan kaum sufi itu ada pembenarnya dari hadis Nabawi. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.